pimpinan sejak pada hari ini, Rongga. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan beliau bahwa permintaan maaf dari kami dari Dinas PUPR itu murni memang rasa ikut prihatin sebenarnya, karena kami sendiri sebenarnya dia sebagai pemakai jalan tersebut. Jadi saya pribadi dan kawan-kawan sebenarnya kalau ke Banjarmasin atau ke Seberang lebih dekat sebenarnya lewat Tanjung Serongga, dan itu sebenarnya akses terdekat kita untuk menyeberang ke daratan Kalimantan. Jadi kalau dianggap kami tidak mengapresiasi jalan tersebut harus selesai, sebenarnya salah. Kenapa? Tahun ini pun kita anggarkan dengan dana yang besar, kurang lebih 20 miliar, itu bagian dari bentuk kami untuk mewujudkan akses jalan tersebut menjadi lebih baik dan lebih lancar untuk bisa dilewati. Dengan perhitungan kami, kerusakan jalan tersebut yang harus kita overlay sepanjang 2 km dan pencenan aspal kurang lebih sepanjang 2 km, berarti total keseluruhannya sepanjang 4 km itu bisa selesai dengan angka kurang lebih 20 miliar. Makanya kita anggarkan di tahun ini itu sebenarnya bentuk dari kami kepingin jalan tersebut juga bisa lebih bagus gitu. Kenapa? Karena itu jalan poros utama yang menghubungkan 12 kecamatan di seberang dengan ibu kota kabupaten. Akan sangat tidak layak apabila jalan menuju ibu kota kabupaten tidak bisa dilewati dengan baik gitu. Nah itulah kenapa di 2023 berdasarkan arahan Pak Bupati juga jalan tersebut harus segera dianggarkan dan baik di tahun ini. Pada saat kita anggarkan di tahun 2022, kemudian bergulir tahun 2023, komitmen kami adalah pekerjaan itu harus selesai. Kita lelang, karena lelang itu bersifat nasional, nanti mungkin ranahnya UKPBJ, pasti tidak bisa kita hindari siapapun yang bisa ikut. Karena sifatnya nasional, tidak bisa kita menutup keran buat siapapun, tapi itu bukan ranah kami dari Dinas PUPR, itu ranahnya UKPBJ nanti yang bisa menjelaskan. Kami berbicara masalah teknis pekerjaan tersebut dengan panjang jalan 4 km, 2 km overlay rigid. Kenapa harus rigid? Karena memang yang melewati jalan tersebut tonasenya di atas 10 ton, rata-rata 15 ton bahkan lebih. Jadi kita harus rigid dengan mutu 1.300. Itu yang kita rencanakan dan harus kita kerjakan di tahun 2023. Lelang tersebut kita lakukan dan selesai di bulan Juli dengan pemenangnya PT Andromeda Putra Nusantara. Jadi dengan nilai penawaran sebesar 19.556.466,34 Jadi ada selisih 8,20% dari pagu awal yaitu 21 miliar. Proses yang harus kami lewati setelah ada pemenang, kita harus melewati beberapa tahapan, diantaranya PCM. Jadi PCM itu rekonstruksi meeting itu kita lakukan sebelum kita bertanda-tangan kontrak. Jadi tanda tangan kontrak itu kami lakukan terlebih dahulu dengan kita mencek keaslian semua dokumen pada saat mereka melakukan penawaran. Dokumen penawaran yang disampaikan oleh panitia lelang itu kita cek lagi sesuaikah tidak. Kawan-kawan sudah mencek semua termasuk tenaga ahli mereka. Tenaga ahli yang dibawa mereka itu semuanya bersertifikat sangat memuaskan lah, yang biasa mengerjakan pekerjaan yang memang pekerjaan besar dengan spesifikasi pengalaman, memang pengalaman yang sesuai dengan apa yang mereka kawan gitu kan. Proses PCM selesai, kemudian kawan-kawan melakukan MC0 kita lakukan bahwa mulai pekerjaan di SPA berapa sampai berakhirnya di SPA berapa, proses seperti apa, kemudian pengambilan material seperti apa, itu selesai kita lakukan sampai semuanya berproses kontrak. Jadi sudah ada jamin, sudah ada jaminan pelaksanaan yang mereka lakukan, kita berkontrak. Jadi proses itu semua kita lewati sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak pernah kita tidak melakukan tidak sesuai dengan prosedur. Jadi prosedur berjalan, kemudian mereka meminta uang muka karena memang haknya kontraktor untuk meminta uang muka, walaupun itu bisa diberikan dan bisa tidak, gitu kan? Tapi karena itu kontrak tadi berkontraknya di bulan apa? Berkontraknya di bulan Juli, Pak. Jadi berkontrak tanggal 14 Juli
setelah kita melewati proses tadi. Jadi 14 Juli berkontrak, kemudian kita melakukan PCM, kemudian kita menunggu jaminan pelaksanaan dari mereka, jaminan pelaksanaan sudah selesai, baru kita berkontrak, kemudian kita MC0. Kemudian pada saat semua berproses, mereka minta uang muka ke kami sebenarnya, karena memang itu hak mereka. Uang muka tidak bisa kita berikan langsung karena kita harus melihat kesungguhan kontraktor mau bekerja benar-benar atau tidak. Jadi pada saat mereka mengajukan permintaan uang muka, dengan jaminan uang muka mereka lakukan, terus terang saya dan kabit saya tidak langsung memberikan uang muka. Pertama, kenapa? Kita secara track record tidak tahu kontraktornya ini seperti apa. Karena memang kontraktor dari luar gitu kan. Kita tidak memberikan langsung uang muka walaupun ada jaminan uang muka dari Bank Kalsel Kota Baru. Kita lihat kesungguhan mereka dengan mereka melakukan mobilisasi alat. Jadi pada saat itu melakukan mobilisasi alat, melakukan pembersihan lokasi 1 minggu. Kalau nggak salah 10 harian ya, kurang kalau salah 10 sampai 14 hari mereka melakukan pembersihan, baru kita proses uang muka. Kita proses uang muka, kita melakukan rapat. Setelah itu jadi ada uang muka yang kita keluarkan sebesar 20% dari kontrak mereka yang kurang lebih 3,9 miliar. Jadi ada kurang lebih 3,9 miliar yang kita berikan. Kemudian kita lakukan rapat sosialisasi juga bersama masyarakat di kantor Desa Tegalrejo di bulan Juli untuk mensosialisasikan pekerjaan ini. Karena saya yakin pekerjaan ini kan ditunggu oleh masyarakat sebenarnya. Jadi semua masyarakat di wilayah Kalimantan sama di Kota Baru, Pulau sebenarnya nunggu dengan jalan itu biar bisa lebih bagus. Pertama karena memang lebih dekat, kemudian ferry nggak antri. Dan itu memang tujuan kami juga, memang jalan kami segera bagus gitu kan. Kemudian kita melakukan rapat evaluasi pembahasan pekerjaan setelah uang muka kita keluarkan, karena itu prosedur yang biasa melakukan kontraktor pasti tahu itu semua, dan proses itu kami di PUPR kami jalankan sesuai dengan prosedur sesuai SOP yang ada di kami. Kebetulan rapat di tanggal 9 Agustus kami lakukan rapat evaluasi pembahasan pekerjaan. Kenapa? Karena memang proses pekerjaan di lapangan kami anggap lambat, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya karena uang muka sudah dikeluarkan pada saat itu. Tetapi tidak ada pergerakan yang signifikan. Kemudian kami lakukan lagi SCM, yaitu showcase meeting sebelum kita memberikan SP1 ke mereka. Karena memang pergerakan mereka lambat, kita lakukan SCM, terjadi deviasi di lapangan kurang lebih minus 17,549%. Jadi deviasinya tinggi. Kemudian ini berdasarkan laporan progres fisik mingguan nomor sekian-sekian tanggal 21 September 2023, dan kita lakukan notian rapat di tanggal 21 September 2023. Tapi proses tersebut tidak berjalan lagi dengan baik. Kemudian kita lakukan lagi SCM 2 di tanggal 29 September karena minusnya minus 27,429%. Jadi ada notulen rapatnya juga tanggal 29 September. Ini kita lakukan, kemudian kita berikan kesempatan untuk mereka memperbaiki progres tersebut sehingga dari minus 27% itu berkurang. Tetapi tidak ada perbaikan, maka SP2 sudah kita kasihkan. Jadi dari SP1 sudah kita kasihkan. Harusnya kontraktor yang memang punya niat baik, pada saat kita lakukan SCM 1, kemudian SP1, mereka udah akan menggenjot pekerjaan karena uang muka udah kita kasihkan. Tapi sampai selesai pembuktian di SCM 2 juga tidak ada pembuktian. Akhirnya kita SCM 2, tidak ada pembuktian lagi, kita kasihkan SP2 di bulan September. Kemudian kita masih sering ke lapangan. Kami juga pada saat itu, saya beserta kabit, sekretaris, sampai PPTK kami keliling pekerjaan di seberang. Jadi kita cek semua pekerjaan, termasuk pekerjaan jalan Tarjun Serongga. Jadi pada saat kami ke sana, pihak kontraktor janji akan menurunkan besi pada saat itu senilai sekian ton
bahwa untuk mereka mulai merakit besi, dan akhirnya kita arahkan untuk mereka dari rencana mereka 2 tim pekerjaan, kita arahkan untuk melakukan 3 tim pekerjaan. Kenapa harus 3 tim? Karena mengejar waktu yang tersisa, waktu isi kurang lebih cuma 3 bulan kalau nggak salah, cuma 3 bulan. Apabila mereka tidak menambah manpower, tidak menambah material yang lebih banyak, pekerjaan tidak akan terkejar karena hujan dan waktu yang sangat pendek gitu kan. Di sana kontraktor menyepakati untuk hal tersebut, tetapi ternyata di sepanjang perjalanan juga tidak ada pergerakan sama sekali hingga minusnya naik minus 47,369%. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa itu tidak diputus kontrak kemudian lakukan lelang ulang. Pada saat kita lakukan putus kontrak misalnya di bulan September, kita lakukan lelang ulang, pekerjaan itu pasti tidak akan bisa terkejar. Kenapa? Karena memang waktu lelang itu 1 bulan. Kalau tidak ada yang menyanggah, kalau ada yang menyanggah, pasti pekerjaan akan jadi lebih panjang lagi proses lelangnya, 1,5 gitu kan, dan itu mungkin tidak akan terkejar. Jadi akhirnya kita putuskan bahwa pekerjaan ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh kontraktor karena memang tidak ada punya niat baik gitu. Kami masih memberikan kesempatan beberapa minggu ya Pak Agus ya. Jadi beberapa minggu masih kami kasih kesempatan untuk mereka mengerjakan dengan harapan pekerjaan itu terkerjakan walaupun dengan prosesnya itu jalan, progresnya masih bisa dimanfaatkan untuk masyarakat menggunakan gitu kan. Karena memang ini proyek strategis yang diawasi oleh langsung KPK sebenarnya. Jadi kami selain tanggung jawab moral ke masyarakat, kami juga punya tanggung jawab pekerjaan di sini yang harus kami kerjakan. Bukan berarti kami diam gitu ya. Jadi kawan-kawan ini semuanya kerja sampai malam. Jadi nggak ada lagi jam waktu itu di kantor. Insya Allah kayaknya kami nggak ada punya jam kerja. Berangkat jam 7:30, pulang jam 4 itu nggak ada. Semuanya fokus kita ngurusin pekerjaan, terutama jalan Tanjung Sedang. Jalan Tarjun Serongga. Jadi semuanya ngurusin ini. Kita berharap kontraktornya punya niat baik untuk pekerjaan ini. Saya teleponin kontraktornya, Pak Agus teleponin kontraktornya, diangkat iya, tetapi tidak direspon dengan baik. Jadi sampai di beberapa waktu kemudian sama sekali telepon nggak diangkat. Pak Agus masih berkomunikasi walaupun tidak terlalu digubris ya Pak Agus ya. Jadi masih tidak terlalu ada respon yang baik dari kontraktor sampai di progres mereka terakhir itu di angka minus 47,69%. Jadi kita udah SM3. SM3 itu udah di ujung tanduk sebenarnya. Pada saat mereka kita kasih waktu 2-3 minggu tidak bisa mengerjakan, otomatis putus kontrak. Banyak hal yang dirugikan sebenarnya. Jadi walaupun masyarakat Bapak Saiful tadi bilang masyarakat sangat dirugikan, semua saya pikir dirugikan. Karena yang melewati itu bukan dari masyarakat sana saja, masyarakat kita di sini juga dirugikan sebenarnya. SM3 divisiasi yang 40% lebih tadi di bulan apa? Di bulan Oktober. Oktober ya. Ya. Jadi di bulan Oktober itu 47. Oktober, jadi kita 47, sampaikan Pak. ada SP2 sebenarnya di bulan Oktober itu tanggal 12 Oktober, kemudian kita lanjutkan dengan penyerahan SP3 di tanggal 3 November. Jadi di SP3 itu surat peringatan ketiga di tanggal 3 November Pak. Setelah deviasi mereka minus 47,369%. Mereka tidak ada melakukan perbaikan, tidak. Pekerjaan itu mereka lakukan dengan menurunkan alat pemotong rigid untuk melakukan patchingan. Tapi itu pekerjaan minor, bukan pekerjaan mayor. Pekerjaan mayor kita adalah melakukan rigid sepanjang 2 km. Jadi kita serahkan lagi SP3 di tanggal 3 November. Kita rapat pemutusan kontrak pada saat itu dengan mengundang dari direksi mereka dan semua pihak terkait termasuk konsultan, tapi mereka tetap tidak melakukan perubahan apapun. Makanya kita menyerahkan surat wan prestasi mereka di tanggal 14 November. Mau tidak mau dengan berat hati, itulah prosedur yang harus kami lewati. Pada saat kami tidak melakukan pemutusan kontrak, maka kami yang dianggap lalai tidak melaksanakan administrasi yang seharusnya kami lakukan. Jadi administrasi itu akan berdampak
hukum terhadap kami pada saat kami tidak melakukan prosedur itu. Jadi prosedur itu dengan berat hati harus kami sampaikan. Bukan berarti kami tidak peduli dengan kawan-kawan di seberang, tidak. Tidak peduli dengan masyarakat yang ada di Kota Baru maupun di seberang, tidak. Tetapi itu prosedur yang harus kami lewati. Karena sudah kita lakukan SP1 tidak ada perbaikan, SP2 tidak ada perbaikan, kemudian SP3 begitu juga, mau tidak mau harus kita lakukan pemutusan kontrak di tanggal 14 November. Jadi tanggal 14 November kita lakukan pemutusan kontrak. Ada 3 hal yang harus kami lakukan sesuai dengan di kontrak, yaitu kami harus mengeluarkan blacklist karena dasar itu yang harus kami lakukan segera pada saat terjadi pemutusan kontrak karena lawan prestasi. Blacklist sudah keluar, sudah kita ajukan, sudah keluar juga, sudah kami terima, tinggal ditayangkan di RPSM. Dan itu nanti masuk ranahnya UKPBJ. Kemudian jaminan pelaksanaan sudah kita klaim melewati Bank Kalsel. Kemudian jaminan uang muka sebesar 3,4 miliar sudah kita klaim juga di Bank Kalsel. Secara kerugian negara, kami tidak ada kerugian negara karena memang semua yang dikeluarkan itu sudah kita klaim lewat Bank Kalsel. Secara keuangan kita ada surplus kurang lebih 1,8 miliar, yaitu dari jaminan pelaksanaan dan pajak yang harus mereka bayarkan ke kas daerah. Tetapi kerugian kita adalah jalanan tersebut tidak bisa kita nikmatin. Nah, itu kerugian sosial sebenarnya yang harus kita dapatkan. Jadi kronologisnya seperti itu. Kami sudah sangat-sangat bekerja keras sebenarnya, bukan membela diri, tidak. Tetapi itulah prosedur yang harus kami lewatin di dinas, bahwa pada saat terjadi kontrak kritis, manajemen kontrak harus kami lakukan, gitu kan? Nah, manajemen kontrak bagiannya apa ya? Prosedur administrasi itu yang harus kami lakukan. Pengendalian kontrak harus kami lakukan. Salah satunya mengeluarkan SP1, SP2, SP3, dahulu SM1, SM2, SM3. Pada saat semua itu tidak dilakukan oleh kontraktor, mau tidak mau harus putus kontrak. Dan itu administrasi yang harus kami lalui. Nah, kalau kita menekan kontraktor itu sudah habis-habisan Pak, mati-matian. Kalau kita ibaratin batu tuh nangis batunya Pak, kalau udah kayak gitu itu udah capek Pak. Jadi saya itu aja udah teriak-teriak tuh kalau udah nelpon di telepon lewat kontraktornya itu, karena memang di telepon itu kontraktornya marah enggak? Iya, tapi tidak ada action gitu kan. Jadi susah kita akhirnya kan, memang kita bicaranya akhirnya kayak satu arah gitu, tanpa ada action dari mereka. Tapi memang uang jaminan itu kembali ke kas daerah karena kami tidak mengizinkan jaminan melewati asuransi. Jadi semuanya jaminan lewat Bank Kalsel. Jadi Bank Kalsel sudah kita proses jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. Dalam waktu dekat masuk kas daerah ya. Dalam waktu dekat sudah masuk kas daerah. Kemarin juga sudah ada koordinasi dengan Bank Kalsel. Jadi kita semua dalam foto-fotonya semua Pak, termasuk kita rapat dan segala macam semua terdokumentasikan. Kemudian penandatanganan kontrak dengan direkturnya juga kita dokumentasikan. Kemudian kita rapat semuanya kita dokumentasikan. Surat pemutusan kontrak uang prestasi sudah kita kirim ke Jakarta, sudah kita serahkan juga dengan perwakilannya di Kota Baru. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya memohon maaf dengan setulus-tulusnya kepada kawan-kawan di daratan Kalimantan, saya pribadi maupun kawan-kawan di PUPR, bahwa pekerjaan ini kami tidak bisa melanjutkan sampai selesai karena memang prosedur yang harus kami lewati, bukan karena faktor kesengajaan kami, tapi karena memang banyak hal teknis dan non teknis yang akhirnya pekerjaan ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi itu mungkin penjelasan kami Pak secara teknis. Silahkan mungkin dokumentarin, tapi tahapan itulah yang sudah kami lewati semua, dari kepala bidang, PPTK, pengawas dinas, konsultan pengawas, semuanya sudah bekerja sesuai dengan apa yang harusnya kami kerjakan. SOP kami berdasarkan aturan yang ada sudah kami lewatin semua. Mungkin itu dari kami. Ada disampaikan lanjutin Pak Agus. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.